Halo teman-teman. Berada di jalanan Kabupaten Alor. Museum Seribu Moko merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan utama para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Alor karena tempat ini menyimpan berbagai macam peninggalan orang Alor yang sangat unik. Museum ini berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Begitu masuk, di bagian kiri ruangan, kita akan disambut oleh foto para Raja Alor beserta nama kerajaannya. Dan tepat di sebelahnya terdapat foto orang Alor pada zaman dahulu yang masih menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Dan foto-foto tersebut diambil oleh fotografer dari Jerman. Ini adalah etalase yang berisi batu-batuan yang ditemukan sewaktu penggalian Nikkara. Ingat ya, untuk etalase ini tidak boleh disentuh. Di sini juga menyimpan berbagai macam uang kertas yang pernah digunakan di Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan ada yang sudah hancur loh. Selain uang, terdapat juga koleksi perangko. Di belakang foto dari para Raja Alor, terdapat foto mantan bupati dan mantan ketua DPRD Kabupaten Alor beserta masa jabatannya. Nah teman-teman, kedua benda ini adalah senjata peninggalan bangsa Belanda dan bangsa Portugis. Di sebelahnya terdapat beberapa benda yang sangat bersejarah yang dibawa dari luar, seperti Al-Quran tertua di Asia Tenggara yang dibawa dari Ternate, keris pusaka peninggalan Bugis Makassar, Alkitab tua yang disalin dalam bahasa Melayu, dan beberapa barang lainnya. Di dalam etalase ini, terdapat beberapa benda unik seperti fosil siput darat, topeng kayu berwajah manusia, kapak perunggu, congklak dari kayu, patung manusia kerdil, dan masih banyak lagi. Lalu di etalase sebelahnya terdapat beberapa barang khas orang Alor seperti bakul kecil, tempat kapur, alat menghaluskan sirip pinang, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai nama, alasan pemerintah menamai museum ini Museum Seribu Moko adalah karena Moko itu mewakili orang Alor dengan kekayaan budayanya. Sedangkan angka 1000 menunjukkan suatu kondisi yang banyak, beraneka ragam, dan harap. Kalau soal Moko, di Alor sendiri, Moko dijadikan mas kawin. Dan budaya ini hanya ada di Alor ya teman-teman. Moko yang ada di Alor itu banyak jenis dan motifnya, tergantung etnis masing-masing. Mulai dari Moko Pung, 5 anak panah, Moko Cap Bulan, yang paling besar yaitu Nekara, dan masih banyak lagi. Sedikit informasi, Nekara yang ada di museum ini ditemukan oleh Bapak Simon Balol pada tahun 1972, dan menurutnya ia dapat menemukan Nekara ini karena mendapat petunjuk yang datang lewat mimpi. Saat masuk di dalam ruangan museum, terdapat juga peralatan masak yang biasa digunakan oleh masyarakat Alor pada zaman dahulu. Peralatan masak yang ada di dalam museum yaitu periuk tanah, tacu untuk membuat kue, dan tempat pembuatan tepung yang terbuat dari batu. Di dalam museum juga terdapat senjata tradisional yang dibuat oleh masyarakat Alor, yaitu busur dan anak panah.
Terdapat juga peralatan pertanian tradisional dan perhiasan tradisional yang dipakai masyarakat Alor pada zaman dahulu. Ini adalah tempat yang berisi alat-alat untuk menyusun sebuah kain, di antaranya alat untuk memintal kapas menjadi benang, alat untuk menyusun barang menjadi kain, dan sebagainya. Di sini juga terdapat beberapa bahan alami yang digunakan untuk mewarnai kain. Di dalam etalase ini terdapat beberapa guci porselin yang berbeda bentuk dan motifnya. Lalu di sebelahnya terdapat 4 kotak bermotif yang digunakan untuk menyimpan kain. Ada juga peninggalan Cina berupa piring dan mangkok porselin dengan berbagai bentuk dan motifnya. Nah, di bagian gedung pertama sudah selesai. Mari kita menuju ke gedung yang kedua. Begitu masuk ke dalam gedung kedua, kita akan langsung disambut oleh 2 manekin yang menggunakan pakaian adat kulit kayu dari Kabola. Di sini terdapat banyak sekali kain tenunan dari Alor dengan berbagai motif dan asal daerahnya. Bahkan ada beberapa kain yang sudah jarang terlihat. Ini adalah kain sutra saleri dari India yang ditemukan di pantar. Tepat di sebelahnya terdapat 2 manekin yang menggunakan pakaian adat pantar lengkap dengan aksesorisnya. Sarung ini namanya patola yang hanya boleh digunakan oleh bangsawan pada zaman dahulu. Sarung bermotif seperti itu adalah jenis sarung termahal di Kabupaten Alor. Ini adalah kain adat dari daerah Alor Selatan. Kain yang bergaris-garis itu namanya kain 4 suku dari desa Dulolong. Di sini juga terdapat berbagai jenis kain sarung tenapi. Pada zaman dahulu, kain-kain yang terkesan mewah dengan motif yang rumit seperti ini hanya boleh dipakai oleh para bangsawan. Wah, banyak sekali ya. Nah, itu dia beberapa kain tenunan khas Alor yang disimpan di Museum Seribu Moko, Kabupaten Alor. Informasi lebih lanjut bisa teman-teman baca dalam 2 buku ini, dan buku-buku ini bisa didapatkan jika datang berkunjung. Jadi, jangan lupa berkunjung ya. Sekian vlog kita kali ini. Terima kasih.